Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil penelitian kami di Desa Sangyang. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tingkat pengangguran di Desa Sangyang. Jadi hasil penelitian di Desa Sangyang, tingkat pengangguran terjadi pada saat COVID-19. Karena hal itu menyebabkan banyaknya pengangguran, contohnya seperti banyaknya karyawan yang diberhentikan secara paksa atau bisa disebut PHK. Nah, UMKM mengalami penurunan secara drastis. Jumlah pengangguran di Desa Sangyang mencapai sekitar 5-10%. Kuantitas pengangguran akibat COVID-19 berpengaruh mulai dari tahun 2020 hingga 2021. Nah, efek COVID-19 bisa mempengaruhi seseorang bekerja tidak efektif dan mengakibatkan seseorang jadi malas untuk beraktivitas. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Dalam menghadapi pengangguran, salah satunya adalah membuat program desa yang mengelolanya masyarakat itu sendiri untuk mengatasi pengangguran di Desa Sangyang. Berikut program kerja di Desa Sangyang. Yang pertama yaitu BUMDes. BUMDes adalah badan usaha milik desa, merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUM desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUM desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan BUM desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Swakelola. Yang kedua yaitu swakelola dan yang ketiga yaitu kelompok usaha. Selanjutnya yaitu ada pelatihan keterampilan kerja yang pernah diadakan. Nah, pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan pekerjaan. Desa Sangyang mengadakan pelatihan budidaya ikan lele dan membuat roti dan dikelola oleh masyarakat Desa Sangyang. Dengan diadakannya pelatihan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Lanjutkan materi selanjutnya yaitu keinginan masyarakat untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerja. Dengan adanya pelatihan kerja, membuat keinginan masyarakat sangat antusias dalam mengikutinya. Namun masih banyak orang yang tidak mau mengikuti pelatihan kerja yang diadakan di Desa Sangyang. Cara mengatasi masyarakat yang tidak mau mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan dengan cara melaksanakannya dari kesadaran diri kita sendiri. Dengan adanya pelatihan ketenaga kerja dapat membuat kesesuaian masyarakat yang dimiliki dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Istilah kebutuhan tenaga kerja dalam penelitian ini mempunyai pengertian sama dengan istilah kesempatan kerja per orang. Penyediaan tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang bersedia, mampu, dan bersedia untuk melakukan pekerjaan dengan tidak memperhatikan faktor upah. Kesesuaian keterampilan masyarakat yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan harus sesuai dengan skill yang dimiliki dan yang ada dengan adat istiadat dan kearifan lokal supaya tidak berbenturan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang upah sebagai penentu pencari pekerjaan. Masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, tidak heran bila dari buruh hingga direktur
tidak ada topik yang lebih menarik dan sensitif daripada masalah gaji. Di Desa Sangiang, kebanyakan warga mencari upah sebagai penentu mencari pekerjaan sudah menjadi adat istiadat. Di Desa Sangiang, contohnya seperti ketika ingin bekerja harus mengeluarkan uang terlebih dahulu seperti menyogok perusahaan.